Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tips atau semacam tausiah berkaitan dengan adab bermedia sosial. Agama Islam agama yang sangat luas. Bahkan ketika seseorang berselancar di dunia maya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab-adab dalam bermedia sosial? Mari kita saksikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ayatnya Ustaz lupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seseorang itu melihat apa yang ia lakukan untuk hari esok. Ketika bermedia sosial, apa yang kita lakukan sekarang, maka itu yang akan kita dapatkan besok. Selama pandemi daring, pelajaran online di rumah, kurang lebih 4 bulan sudah kalian lalui. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari sosial media? Mungkin ada yang belajar videografi, cara mengedit foto, video, maka dia mendapatkan ilmunya. Atau mungkin ada yang belajar masak, atau mungkin selama 4 bulan ini hanya main game. Nauzubillah, sia-sia, rugi waktu, uang, internet, habis kuota untuk main game. Atau mungkin nauzubillah ada yang melihat lebih buruk lagi, konten-konten negatif. Di YouTube sendiri begitu banyak ya konten-konten video itu yang sangat-sangat tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tetapi Masya Allah viewernya, penontonnya banyak banget. Ya, kita heran kenapa tontonan-tontonan yang gak bermanfaat seperti itu kok bisa begitu banyak penontonnya. Tanya kenapa? Ada bermesej yang pertama, muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi Allah. Ini diantara bentuk keimanan kita kepada Allah. Saat kita melakukan aktivitas dalam sosial media di dunia maya, kita merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang kita lakukan. Karena itu seorang mukmin tidak sembarang ketika dia men-share foto, men-share tulisan, ataupun ketika dia berkomentar, dia nggak mudah berkomentar buruk dengan kata-kata A, B, C, atau bilang cendol, ya, dan kata-kata kasar yang lainnya. Jadi ketika seorang muslim merasa diawasi, muraqabah, maka ketika dia berkomentar, dia hati-hati jangan sampai komentarnya itu melukai perasaan saudaranya, temannya, dan lain sebagainya. Bagi muslimah, ya, bagi muslimah terkhusus, sangat spesial bagi muslimah. Kenapa? Karena mohon maaf, dunia ini rusak, diantara sebabnya itu disebabkan karena rusaknya wanita. Ketika seorang muslimah, apa yang ia dapatkan ketika dia mengupload, memasang, memajang status, men-share kecantikannya, memperlihatkan kecantikannya, maka mohon maaf, orang laki-laki yang melihat kecantikan seorang wanita di sosial media itu membuat dia berdosa. Terus dosa itu untuk siapa? Untuk orang yang men-share konten-konten seperti itu. Kalau pahala itu ada pahala jariyah, artinya pahalanya itu mengalir walau orangnya itu sudah meninggal. Demikian pula dengan dosa ada namanya dosa jariyah, yaitu dosa yang terus mengalir kepada pelaku yang berbuat dosa itu. Apa di antara bentuk dosa jariyah di zaman kita sekarang? Salah satu bentuknya itu di sosial media. Dosa jariyah. Apa yang sebabnya apa? Disebabkan itu karena wanita, mohon maaf, memamerkan kecantikannya, ya, selfie, monyong-monyong bibirnya, apalagi yang sampai membuka aurat, ya, you can see, bisa terlihat auratnya itu, nauzubillah min dzalik. Coba bayangin berapa banyak orang yang like, berapa banyak mata laki-laki yang memandangi kecantikan atau aurat wanita itu. Artinya laki-laki itu yang berselancar di sosial media itu juga berdosa. Artinya juga dosa itu mengalir kepada pelaku yang menyebarkan atau yang membuat konten yang mempertontonkan aurat atau yang mempertontonkan kecantikan. Karena itu seorang muslimah hati-hati ketika bersosial media. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial itu adalah jangan sampai kita menghina atau mengejek seseorang.
Coba lihat tulisan yang ada di dinding ini. Bahaya engkau mengejek temanmu. Kenapa berbahaya? Satu, ketika seseorang mencela fisik orang lain, maka seakan-akan ia mencela Allah yang Maha Mencipta. Ketika seseorang mencela fisik seseorang, maka yang kedua berarti dia telah mencela, membuka, menyebarkan aib seseorang, dan dua-duanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial, melakukan sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat untuk diri kita, baik manfaat duniawi ataupun manfaat agama. Manfaat duniawi seperti sesuatu yang diperbolehkan untuk dilihat, untuk di-share, untuk di-like. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang haram dan dosa. Kalau tadi ada dosa jariah, dosa yang sifatnya itu mengalir terus kepada pelakunya walau pelakunya itu sudah meninggal, seperti para konten kreator yang membuat konten video negatif, yang membuka aurat, kemudian banyak orang yang berdosa, orang itu meninggal, nauzubillah, kemudian video-videonya itu masih tersebar di sosial media, baik di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, dilihat oleh orang lain, maka susah tobatnya orang seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di antara hal yang paling bermanfaat dan nanti bisa memberikan kita pahala yang terus mengalir walau kita sudah meninggal adalah dengan menjadikan akun sosial media kita sebagai ladang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, menyeru kepada Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bijaklah dalam bersosial media, perhatikan adab-adabnya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini dari Ustadz. Kemudian jangan lupa like dan komennya sebagai bentuk kehadiran atau absen kehadiran. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.